Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritual yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada Nabiullah Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Ya, untuk para spiritual, para sahabat, para sedulur semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah ya saya bisa bertemu dengan narasumber-narasumber yang tentunya dalam segi spiritual ya insya Allah paham lah ya. Jadi saya ini kemarin sudah ini juga ya para sahabat semuanya sudah kita tampilkan juga di video saya, dan beliau ini adalah anak ideologi Bung Karno ya, anak ideologi, jadi harus digarisbawahi ya. Ya, untuk para sahabat semuanya pada pembahasan kali ini insya Allah temanya adalah tentang sejarah, tentang superhero yang tentunya banyak dikagumi lah. Superhero itu kan orang yang mampu menyelamatkan orang-orang dari kejahatan yang orang satu itu diberi kelebihan lah, dan mampu untuk menolong secara mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya nih kepada narasumber. Dengan Bapak siapa, monggo diperkenalkan lagi. Saya dengan Berry Supernova. Bebas ya, bebas aja, bebas aja. Banyak nama panggilan saya. Kita mulai dengan bahasan mungkin yang sering menjadi pembicaraan tentang superhero. Saya coba sedikit membagi literasi dengan pemahaman yang sederhana tentang bagaimana mengenali karakter dan ciri jati diri bangsa ini, mengkomparasi dengan beberapa hal pemahaman dari yang sudah berjalan dengan waktu yang berjalan. Mungkin dengan Ijon yang terbiasa dengan mengidolakan atau mengagumi sosok-sosok superhero dari luar. Contoh seperti gimana? Kalau untuk superhero yang seperti di dalam komik ya, saya mengagumi Hulk. Kalau Ori Tempel, Hulk. Ya, Hulk ya. Hulk. Kalau saudara saya bilang Hulk katanya. Tapi untuk film action luar negeri Hollywood, saya mengidolakan Jason Statham. Tapi ya bukannya ini, banyak juga sih yang bilang kayak manggil saya Jason karena Jason Statham Tikopote ya. Jason Statham si Tohang, Sinaga. Kenapa? Alasannya senang dengan superhero itu kenapa dengan Jason Statham? Karena mirip. Karena mungkin kemiripan apa dari pace, karena ya kerasnya juga, mungkin apa ya karena saya suka tempel bagaimana? Tempel itu. Pegang kayak jadi saya kayak vokalis pemain band. Kan saya dulunya disebut artis tanpa band di Bandung tuh. Anak underground Saparua. Mungkin sebagian orang mengenal saya tuh ya begitu kalau di Bandung. Kalau ya itu aja ya, kalau jangan. Ya balik ke superhero tadi. Maksudnya kenapa mengagumi superhero yang tadi itu Jason Statham kah atau Hulk tadi? Apa yang membuat Ijon tuh mengagumi? Apa yang ciri-ciri apa gitu yang karena fisiknya kah? Atau karena dia memang sering membantu orang atau apa gitu? Saya mau tahu penjelasannya. Ya itu hampir mirip apa yang tadi dia untuk membantu orang. Oh, karena dia membantu orang. Ya, membela kebenaran. Nah untuk kalau Jason Statham ya, cara berantemnya tuh keren banget, cool banget lah. Tanpa senyum pun orang ya mengidolakan, ya banyak lah yang mengidolakan beliau. Ya jadi begitu sedulur. Kalau saya mencoba mengkomparasikan sebenarnya dengan cerita-cerita atau urban legend yang tertinggal atau tidak lagi digemari oleh
bangsa kita sendiri. Kalau saya jujur, walaupun saya juga mengagumi tokoh-tokoh tersebut, tapi saya justru lebih menggemari atau mengagumi cerita-cerita tentang pewayangan. Karena menurut saya akar budaya kita itu memang berakar dari hal-hal tersebut. Saya ambil contoh seperti Gatot Kaca atau Werkudara atau Bima. Menurut saya itu lebih jauh mengagumkan buat saya, karena walaupun itu entah pernah terjadi di alam nyata atau tidak, tapi karakter-karakter tersebut menurut saya lebih heroik dan lebih membuat saya terinspirasi untuk seperti tadi membantu orang atau memberi arti untuk orang lain dalam arti pertolongan, dan ciri-cirinya pun kurang lebih sama, bahkan menurut saya lebih keren kayak Superman. Nah, pakai kolor di luarnya kan aneh gitu kan, tidak sesuai dengan adat kita, you know. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya bukan menggurui ya, tapi mau memberi pemahaman tentang harus mengagumi ciri dan karakter dari bangsa kita sendiri, jati diri bangsa ini, yaitu ada ya, Wiro Sableng. Ada Wiro Sableng. Oh, Wiro Sableng juga. Bagus. Wiro Sableng. Ya. Emang agak ya begitulah. Jadi balik ke ciri-ciri karakter tokoh pewayangan Nusantara, sebenarnya kalau menurut saya ada pesan leluhur di situ. Artinya leluhur ingin memberi makna bahwa hidup itu harus memberi makna dengan ikut merasakan penderitaan orang lain, dan kalau bisa membantu apalagi itu lebih baik. Nah, Gatot Kaca sendiri menurut saya adalah figur yang rela mengorbankan jiwanya waktu perang. Konon katanya kan memang dia ya memberi jiwanya berdharma untuk gugur di medan perang tersebut. Dan kalau bicara pengorbanan sampai ibaratnya itu sampai mati, menurut saya itu sangat mulia dan jarang ada orang yang menganggap. Bahkan saya menaruh itu di badan saya sebagai tato seni sebenarnya, tapi saya mau spirit itu ada di raga saya supaya saya selalu ingat kalau panutan saya itu adalah Gatot Kaca. Itu sih kurang lebih. Nah, tentunya ini kan berkaitan dengan sejarah perwayangan ya, hal ini, dan apakah memang ini antara apa yang diceritakan oleh Sunan Kalijogo itu terkait dengan perwayangan ini ada sangkut pautannya nggak sih dengan dunia nyata ini yang ada di Nusantara ini? Ya, kalau menurut saya pasti ada. Nah, itu seperti apa, coba boleh dijelaskan? Maksudnya kenapa nih ada dalam ini kan ada peperangan antara Bratayuda dan apa itu peperangan ini? Iya. Perang Bratayuda antara Kurawa dan ya si Pandawa. Nah, itu maksudnya apa nih? Mohon untuk dijelaskan. Nanti apakah ada kaitannya dengan superhero di akhir zaman? Ya. Monggo. Ya, kalau dalam konteks yang sederhana saya menganggap ada sebenarnya di Surodiro, Jaya Diningrat. Pemahaman saya dari cerita itu sehitam-hitamnya atau sekerasnya kejahatan akan runtuh dengan setitik kebaikan. Nah, artinya dengan pemahaman Surodiro itu kita kembali ke jati diri bangsa ini, bahwa kita itu mengagungkan hal-hal yang sifatnya itu lebih ke hal yang ilahi. Ya, artinya memang tidak ada yang lebih mulia daripada kebajikan tadi. Nah, yang muncul dari cerita yang tadi Mas sampaikan tentang cara Sunan Kalijogo itu mengedepankan wayang, menurut saya itu adalah cara yang paling pintar atau smart lah ya. Artinya kalau banyak orang menggunakan siar dengan cerita-cerita biasa pada zaman itu, bangsa kita pada saat itu mungkin ada yang langsung meresap, ada yang selewat. Tapi begitu Sunan Kalijogo mementaskan dalam cerita pewayangan, itu berbondong-bondong semua tersirap atau terhenyak kaget gitu dengan cerita itu, sampai itu berkesan terbawa sampai mereka pulang. Karena cerita itu real, menurut saya cerita yang entah itu pernah terjadi atau tidak, tapi membuat mereka semua berpikir ulang untuk mengkaji mungkin di rumah. Gitu sih menurut saya. Jadi lebih masuk lah cara penyampaiannya. Cara sugesti dalam apa semuanya nih, saya pengen jadi Walkudara nih. Nah jadi kan semua orang itu akan bersugesti ingin menjadi sosok superhero, sosok yang kuat dan membela kebenaran. Salah satunya dengan sugesti-sugesti yang seperti itu,
sehingga membentuk karakter bangsa ini menjadi bangsa yang mempunyai jiwa kepedulian, ya, jiwa Mempunyai kebersamaan, nilai. Betul. dan di situ juga tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Tentunya yang benar itu akan dikelompokkan dengan yang benar. Betul. Seperti Pandawa. Betul. Kalau Kurawa itu dalam hal ini kan Negatif. tetap berebut antara kekuasaan, Betul. antara politiknya. Jadi kalau di perwayangan itu agamanya dapat, budayanya Betul. dapat, politiknya dapat. Setuju, Nah, setuju. kalau dilihat dari segi perpolitikan, dalam cerita-cerita perwayangan ini, ya kemungkinan besar ini memang sudah terjadi atau memang saat ini terjadi. Menurut pandangan sampean itu seperti apa? Gimana? Saya jawab ya. Ya, monggo. Menurut saya akan terjadi sih cepat atau lambat, karena menurut saya bagian dari siarnya Sunan Kalijogo itu kan sebenarnya Untuk masa depan. membaca masa depan. Tapi permasalahan utama kita terdistract oleh superhero dari luar, ya kan? Contoh seperti, saya tidak bilang itu salah, tapi menurut saya itu tidak sesuai dengan adat budaya kita. Betul. Tidak ada bangsa kita yang memang bisa menjadi Batman, Mas. Modalnya gede itunya. Tapi itu hanya membuat bangsa ini menjadi bangsa konsumtif. Ya kan? Kalau Batman seragamnya aja bajunya, kalau orang menjadi Batman butuh berapa modalnya? Banyak. Gak usah mobil Batman dulu lah. Untuk menjadi Batman harus pakai topeng segala macam. Nah, topeng aja indikasi dari kepalsuan. Iya. Tapi kalau Gatot Kaca tidak memakai baju, bahkan dia hanya menggunakan aksesoris sederhana, raganya hanya menonjolkan fisik. Ya kalau bahasa itunya kan otot kawat, Balung Wesi. walung wesi. Lah Besi, itu otot besi. Ya, itu. artinya kan sebenarnya itu menggunakan fisiknya yang ada, tapi memaksimalkan dengan alam yang sebenarnya keras gitu. Ya, kalau saya lebih mengidentifikasinya dengan harus bermental baja, tapi juga harus berulas asih seperti mungkin sutra. Sutra. Halus gitu. Iya. Ya, kurang lebihnya begitu. Di ininya di perwayangannya itu Arjuna ya. Arjuna itu kan sifatnya. Oh, maksud saya tetap bicara Gatot Kaca. Orang tidak banyak, makanya saya mau membagi cerita ini. Orang tidak banyak yang mengerti kalau Gatot Kaca itu kan sebenarnya keturunan setengah raksasa. Iya. Ya kan? Ibunya kan sebenarnya memang Dewi Arimbi ya, kalau memang saya tidak salah itu separuhnya memang mengandung unsur raksasa. Makanya Gatot Kaca itu memang tinggi, besar, berotot dan segala macam hal itu. Ya tapi memang dia sebenarnya kalau orang yang tahu kenapa dia dibuat berkumis, sebenarnya kayak yang saya pahami dia tidak berkumis, tapi menutupi calingnya. Gatot Kaca bercaling, makanya saya bercaling, tapi saya bukan Gatot Kaca. Cuma tidak elok kalau memang digambarkan bercaling gitu. Karena dibuat kumis itu menutupi dari caling. Caling itu identik dengan raksasa. Tapi Gatot Kaca itu berhati lembut. Iya. Itu kan sebenarnya kontradiktif. Bagaimana dia sekeras baja tapi selembut sutra, karena memang pesan yang mau disampaikan moralnya adalah berhati welas asih. Kurang lebihnya gitu. Tidak memandang fisik. Oh tidak. Itu aja. Tidak. Dan walaupun dengan bertubuh kekar sangar, Ya. tapi mempunyai jiwa welas asih. Betul. Mempunyai jiwa kebenaran. Nah, Betul. untuk di akhir-akhir zaman ini superhero yang akan datang itu menurut panjenengan itu kan seperti apa nih kira-kira nih? Nanti untuk kedepannya apa? Ya. Ya ada sosok, apakah nanti ada Gatot Kaca sebelumnya, maksudnya ini di zaman sekarang ini. Iya. Karena ini polemik antara politik ya, politik di perwayangan itu namanya kan politik ya. Iya. Simbol gunung itu kan Betul, simbol dunia betul. nih. Iya. Simbol negara yang bahasanya kan seperti itu. Nah, dengan adanya Kurawa, Pandawa dan di situ kira-kira ini masuk nggak sih untuk superhero akhir zaman ini, tentunya untuk membedakan ya, membedakan antara hak dan batil. Yeah. Nah di situ kan tentunya ada namanya Sangkuni nih. Iya. Ya, Sangkuni. Sengkuni ya. ya, Ya. Sengkuni. Sengkuni jiwa manipulatif, Iya, jiwa-jiwa curang. Ya. iya betul. Ya. Mm. Nah, itu jadi memang semuanya itu kalau kita amati di Nusantara ini memang tidak jauh beda dengan cerita perwayangan. Sepertinya begitu. Iya, cuma kan untuk karakter orangnya itu kan hampir di inilah ya, secara gambarnya ya. Ya kemungkinan secara ruh atau secara huibnya itu ada atau enggaknya
Walau alam. Ya walau alam lah ya. Betul. Menurut panjenengan seperti apa nih superhero akhir zaman nanti? Ya, saya juga sebenarnya kan tidak terlalu banyak mengerti, ya masih belajar, masih butuh banyak literasi. Tapi menurut saya, ya di semua ajaran agama manapun mengenal Avatar kah, Imam Mahdi kah, Satrio Piningit kah, Sang Kalki. Bahkan di zaman Zoroaster dulu pun sudah ada tokoh-tokoh yang memang dibicarakan tersebut. Dan saya pikir itu adalah pesan dari alam semesta bahwa itu memang tokoh yang sebenarnya satu sosok. Entah itu 2 sosok, 3 sosok. Tapi saya percaya cerita berantai dari ribuan tahun lalu itu, siapa tahu kita akan mengalami munculnya kedatangan sang imam terakhir. Dan fitnah akhir zaman yang banyak didengang-dengungkan orang itu, saya tidak mau berpikir yang muluk-muluk. Balik lagi, pesan moral yang akan saya sampaikan, yaitu tadi, Surodiro tadi, Jaya Diningrat, Lepur Dening Pangastuti. Ya kan? Itu kan sebenarnya satu jargon yang harus dipahami. Sekuat-kuat dan sekeras sehebat apapun kekuatan iblis atau setan akan musnah dengan setitik kebaikan dari sifat yang dititipkan dari sang pemilik semesta kepada kita setiap insan. Cuma masalahnya kita tidak pernah mau belajar tentang jati diri bangsa ini. Itu sih Mas kalau menurut saya. Ya, oke. Itulah ya bahwasannya ya memang ini kalau dikupas secara perwayangan dan dikaitkan dengan kondisi saat ini ya kurang lebih hampir sama lah ya. Hampir sama. Ya karena nanti adanya Dajjal, kalau di perwayangan adanya buta ya. Buto hijau. Buto hijau apa itu kan dalam kalau di bahasa perwayang bukan buta apa namanya? Ya Rahwana. Nah Rahwana itu Muko. Rahwana itu mungkin ibaratkan Dajjal lah ya untuk kayak ada namanya siapa? Anoman. Oh, itu kan. Itu walaupun wujudnya seperti itu tetapi dengan hati yang mulia, dengan hati yang membela kebenaran, sehingga semua orang tidak memandang fisik daripada Anoman itu. Betul. Itulah pesan moral yang harus kita ambil, bahwasanya kita tidak usah minder kalau untuk berbuat kebaikan. Betul. Ya seperti itu, kita harus tetap bersama, berdamai dan bersatu ya, menjaga budaya, adat istiadat Nusantara ini. Itu yang perlu. Betul. Karena di zaman sekarang ini juga orang-orang di luar sana bagaimana memecah belah Nusantara ini. Bisa masuk melalui budaya, bisa masuk melalui agama, bisa masuk melalui perekonomian, bisa masuk melalui politik. Ini yang sekarang terjadi seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja dulu dalam pembicaraan ini. Ya mohon maaf bila ada kesalahan ya. Dari Sugeng Rahayu, salam. Ya, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.